Dan yang satu lagi dokter BTKP-nya yang cabut yang sebelah sini. Dan yang sini ternyata lebih panjang karena langsung ke jantung katanya ya. Bisa Jadi ada 1, 2, 3, 4. Itu 2, 3, 4 kateter di tangan juga ada di arteri saya. Jadi waktu dicabut ini pun dokter BTKP kasih lihat. Nih katanya panjang. Karena langsung ke jantung. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Dr. JJ di channel Seputar Jantung. Nah, hari ini adalah edisi yang betul-betul spesial dan sangat menarik karena kalau biasanya teman-teman mendengarkan dokter-dokter atau saya sendiri yang memberikan edukasi, tetapi hari ini secara khusus saya mengundang seorang yang sudah menjalani operasi bypass. Dan beliau sendiri akan menceritakan pengalaman-pengalamannya bagaimana melewati operasi bypass yang bagi sebagian besar orang adalah operasi yang menakutkan. Tetapi nanti kita akan dengar dari cerita beliau bagaimana apa yang dirasakan pada saat menjalani operasi ini. Baik, saya sapa dulu tamu kita hari ini, Pak Satria. Halo Pak. Halo Ya. Dr. JJ, terima kasih. Gimana sudah kabarnya? mengundang saya di podcastnya. Iya. Luar biasa kabarnya. Luar biasa. Saya memiliki babak baru dalam kehidupan ini. Iya, ini operasinya kapan kemarin? Operasinya tanggal 9 Februari yang lalu. Nah, ini rekaman kita hari ini adalah tanggal 6 Maret. Jadi belum sampai sebulan. Oh belum? Ini nggak kelihatan kayak orang sakit ini. Ah, puji Tuhan. Oh iya. Baik, Pak Satria, teman-teman ini di kolom komen di Seputar Jantung banyak sekali pertanyaan kalau soal operasi bypass. Dan rata-rata komennya tuh komen yang rasa takut yang luar biasa. Nah ini Pak Satria sudah melewati ini. Nah kita pengen dengar bagaimana cerita Pak Satria untuk mengalami operasi bypass ini ya. Nah mungkin cerita dari awal dulu ketahuan sakitnya kayak gimana Pak Satria? Oh iya, baik. Jadi awal saya menyadari bahwa ini adalah sakit jantung, ya di dada saya agak panas, seperti tertusuk ke dalam, sakitnya mulai ke leher dan ke lengan kanan saya. Kiri apa kanan? Oh sorry, lengan kiri saya. Kiri ya, oke. Namun bertambah, kian hari bertambah intensitasnya dan semakin berat waktu itu. Ya. Itu kapan itu? Itu tanggal 2 Februari. Jadi itu kurang lebih kalau dari tanggal operasi berapa hari sebelumnya itu? 1 minggu lah ya. 1 minggu lebih. sebelumnya baru mulai? Iya. Jadi mulai terasa yang tidak nyaman sekali itu di tanggal 2-nya. Sebelumnya sudah terasa, tapi saya pikir ini cuma masuk angin biasa. Tapi nggak bisa diobati ya. Iya. Nah begitu hari Minggu itu di mana saya melaksanakan tugas saya, pelayanan saya, bangun tidur saya udah sakit. Ya tentu repot buat saya dan wah susah gerak, susah ngapain ya. Iya. Lalu saya beres mandi, sakit lagi. Sampai di gereja saya juga sakit lagi. By the way, Pak Satria ini ya, pendeta ya. Oh iya. Jadi mau khotbah ini ceritanya. Iya betul. Mau khotbah, betul. baik. Dan ya. itu di minggu pertama. Jadi kan tidak mungkin saya minta pengganti dengan secara tiba-tiba seperti itu. Iya. Jadi saya tetap berdoa, memohon pertolongan Tuhan dan akhirnya berhasil. Saya datang ke gereja, walaupun saya mengendalikan diri, nafas dan lain-lain, akhirnya saya berhasil lah. Tapi susah payah Pak? Maksudnya berat gitu melewati itu? Itu masih datang dan pergi. Datang dan pergi. Ya sakitnya ya, intensitasnya. Saya berhasil melakukan khotbah di situ, lalu perjamuan kudus, dan setelah itu saya juga pergi ke cabang saya 1. Jadi 2 kali khotbah Pak. 2 kali? Iya, dan di cabang pun melakukan perjamuan kudus dan pulangnya di tengah jalan itu istri saya menyampaikan, "Pak, karena kebetulan beberapa hari kemudian kita tuh ada event besar di Jawa Barat. Ada sidang majelis daerah Jawa Barat ya. Kalau sampai terjadi sesuatu di sana Pak, katanya bagaimana? Apakah nggak jadi kehebohan?" Dan yang pertama itu, yang kedua, acara ini dilaksanakan di Cisarua Pak. Ya, jauh ya. Dalam perjalanannya kalau macet dan lain-lain, iya. itu kan beresiko ya. Dan saya pikir kurang berhikmat sekali. Akhirnya waktu itu saya beloklah ke salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Bogor. Hari Minggu nih cerita ini? Hari Minggu. Betul. Jadi parkir mobil di tempat parkir, saya turun ke UGD, sampai UGD saya udah langsung bilang sama dokter jaga. Saya bilang saya angina pectoris gitu. Langsung di sana EKG. Iya. EKG pertama itu bagus. Iya. EKG kedua mencurigakan. Iya. EKG ketiga bagus lagi. Jadi bagaimana ini? Sementara sakit saya masih. Dan waktu itu mulai ada lagi ya tiba-tiba ada telepon kepada saya yang cerita sesuatu yang kurang enak. Nah, tiba-tiba jantung saya
sakit tuh, begitu. Wah, saya langsung berpikir, wah ini bener jantung nih. Ya, dalam keadaan seperti itu, ya dites ya troponins-nya ya, apa enzim jantungnya. Hasilnya bagus. Negatif. Iya. Wah, bagaimana? Nah, kebetulan rekan dokter jantung di sana yang sangat baik, bijak juga, beliau bilang, udah kita kateter saja. Jadi waktu itu saya menjalani kateter, dan ketika kateter pun kita ngobrol, lihat lihat monitor, dan hasilnya nggak baik. Jadi memang kalau dipasang pun ring banyak sekali gitu, bisa 5-6. Dan yang lebih parah lagi di pembuluh darah tengahnya itu yang kanan, itu sudah ngeblok. Sumbat total 100%. Jadi kalau dokternya waktu itu asumsikan itu 90, 100 yang tengah. Tiga pembuluh darah ada penyumbatan. Dan udah tinggi semua ya. Iya. Ya, jadi berdasarkan itu semua saya berpikir gini, waduh ini kalau pasang ring berarti maintenance saya repot ya. Saya harus jaga terus kan. Makannya semua, pengencer darah dan lain-lain. Wah, saya tersiksa nih kalau seperti ini. Tidak memiliki kehidupan yang sudah disembuhkan berarti kan ya. Jadi sepertinya kesannya seperti itu. Dan saya discuss di situ di ruang tindakan sama dokter. Dokter bilang, ya sebaiknya sih bypass kata dia. Dan saya menyetujui. Oke, kalau begitu sepertinya bypass memang jalan keluar terbaik. Gitu. Itu awalnya saya menyadari. Itu seminggu sebelum tindakan. Iya. Baru kena di situ ya? Betul. Oke. Nah, mungkin kita breakdown dulu ya. Teman-teman, tadi saya belum sempat kenalkan profil pasien Pak Satria ini. Pak Satria usianya berapa, Pak? 55 tahun. 55 tahun ya. Jadi seperti yang sudah sering kita bahas, saya sering bahas di channel ini bahwa itu usia memang ada faktor resiko untuk sakit jantung koroner. Udah di usia itulah ya, 55. Bapak ada faktor resiko apa lagi untuk jantung yang sudah diketahui sebelumnya? Sebetulnya 2008 saya pernah mengalami angina pectoris. Dan saya juga 2008? Iya. 17 tahun yang lalu. Berarti betul. Umur 38. 38. Betul. Oh, masih sangat muda. Iya. Dengan faktor resiko apa waktu itu segitu mudanya udah ada keluhan yang mengarah ke jantung? Mungkin sebelumnya di masa remaja saya makannya kurang kontrol ya. Rokok nggak Pak? Rokok mantan perokok, peminum juga. Dulunya ya? Sebelum mengenal Tuhan tentunya. Sebelum jadi pendeta gitu ya. Sekarang udah enggak. Di usia teenager saya. Merokok? Jadi rusak sekali di usia teenager. Jadi begitu saya sudah meninggalkan semua kehidupan lama saya, ya tentu saya memulai hidup yang lebih baik. Cuma permasalahannya adalah memang sebagai seorang pendeta kan ketika di rumah jemaat ada perayaan ulang tahun, ujungnya makan. Nggak bisa nolak. Nggak bisa nolak. Ada komsel ujungnya nangkahan. Dan kalau ngundang pendeta makanan yang enak-enak pasti itu. Biasanya. Iya. Ya bahkan di tengah kedukaan pun ujungnya makan. Iya. Jadi even apapun kondisinya biasanya kalau pendetanya nggak makan nanti jadi pertanyaan. Di sana Bapak mau makan kok di sini nggak mau ya. Jadi saya berusaha lah di sini makan dikit, sini makan dikit, sini makan dikit. Alhasil jadi bukit. Nah, mungkin itu salah satu faktor yang tidak baik. Tapi kalau dari hasil ininya sendiri udah ada misalnya darah tinggi atau kolesterol tinggi atau gula tinggi udah ada? Tidak, gula tidak tinggi. Darah tinggi pernah tinggi ketika teenager waktu itu yang saya sampaikan. Ketika makan saya tidak baik dan semuanya tidak baik ya. Kalau kolesterol kadang tinggi tapi juga tidak sampai 275, 300 enggak. Enggak juga. 250 di mana saya cuma cukup dengan memperbaiki pola makan, olahraga dia bisa turun sendiri sendiri seperti itu. Olahraga rutin? Olahraga rutin waktu itu. Nah 2 tahun terakhir saya ini berhenti olahraga karena kesibukan. Saya biasa olahraganya sepeda gunung. Jadi kalau saya sepeda gunung itu ya bisa sampai 60-70 km. Waktu itu nggak ngeluh sakit dada, sesak apa enggak? Karena memang sudah di-maintain dengan baik ya. Selama 17 tahun ya 15 tahun berarti ya. 2 tahun terakhirnya ini kan saya berhenti. Oke itu masih bisa. Dan di Bogor kan kalau mountain biking nggak ada jalan yang rata ya. Bahkan muterin kota Bogor aja Kebon Raya kan nanjak turun begitu. Dan itu bukan trek kesukaan saya, trek saya ke kampung. Ke tempat-tempat yang lebih jelek jalannya. Jelek sekali, nanjaknya juga elevasi bisa 1000. Iya. Nah itu pokoknya seminggu sebelum operasi Bapak mulai ada keluhan yang signifikan. Betul. Signifikan. Nah saya sering cerita sama teman-teman ini kalau
mengalami keluhan yang mengarah ke serangan jantung, biasanya ada faktor-faktor pencetus. Saya bilang itu biasanya overwork, overstress, overeating, atau lack of sleep gitu. Nah, Bapak ada nggak ngalamin itu? Di hari-hari menjelang itu? Saya sih tidak menyadari. Nggak menyadari ya? Nggak menyadari. Tapi kalau mungkin bisa dihubungkan dengan kegiatan kita yang besar di Jawa Barat tadi, di mana saya adalah pemimpinnya, ketua. Bapak ketuanya, pertemuannya se-Jawa Barat, Betul. Bapak yang mimpin, Betul. ya jelas stres itu. Kurang lebih 1.000 orang gitu. Ya sedikit banyak mungkin mempengaruhi. Tapi ini bukan kali pertama kan saya juga memimpin. Ya, tapi sedikit banyak itu pasti mempengaruhi. Iya, mungkin ya. Oke, kita lanjut ceritanya nih Pak. Jadi udah kena situ, udah di kateter, dan dokternya putusannya langsung bypass. Sebaiknya bypass. Itu dari situ gimana tuh perasaan Bapak tuh? Ya seberani-beraninya orang ya, sehebat-hebatnya orang pasti ada kekhawatiran. Iya. Karena saya juga mencoba untuk mempelajari bypassnya seperti apa. Apakah metodenya sama dengan yang dahulu? Kebetulan ada salah satu rekan saya, juga senior saya yang baru di bypass hybrid. Jadi dia tidak dibelah dadanya dari bawah rusuk ya, minimal invasive cardiac surgery. Iya, itu dia. Ya. Jadi dia juga tetap pasang ring, tapi dia juga tetap hybrid itu kalau hybrid, itu. Jadi dia pasang ring juga. Betul. Oh. Ya, dan dia udah sepuh ya, lebih tua. Iya. Dan saya beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi beliau. Keadaannya kan ya agak kurang-kurang. Oh, nggak bagus keadaannya. Ya mungkin karena usia ya. Jadi ketika saya datang dalam keadaan terbaring seperti kesakitan gitu. Berapa lama setelah operasi itu kondisi itu? Saya kurang paham waktu itu. Tapi mungkin adalah kurang lebih 1 minggu begitu. 1 minggu pos operasi. Jadi ketika saya melihat itu kan buat saya juga sebuah pemikiran ya. Waduh, nanti saya begitu enggak nih? Gitu kan ya. Iya. Terlebih saya 3 vessels kan. 3 pembuluh darah besar. Dan saya mulai mencoba bagaimana menghilangkan kekhawatiran ini. Tentu yang pertama ya, sebagai orang percaya kita ya datang sama Tuhan ya. Karena hidup kita kan dari Tuhan. Kalau bicara hidup mati kan orang di pinggir jalan pun ya di pintu tol pun bisa ditabrak dan ada waktunya ya. Ada waktunya begitu. Jadi saya pikir kalau soal hidup mati di tangan Tuhan, saya tidak ada kekhawatiran dalam hal itu. Tapi nalar kita kan berjalan ya. Iya. Bagaimana cara pemenuhan ini supaya meyakinkan saya? Nah, saya googling, saya cari informasi dari rekan-rekan dokter dan lain-lain semua. Saya coba cari tahu prosedurnya apa yang akan ditempuh. Kasus saya ini seperti apa kalau 3 vessels gitu. Iya. Nah, tidak ada pilihan memang harus dibuka. Confirm, yang Bapak baca tuh memang juga arahnya ke situ. Confirm, harus dibuka, ditarik. Tapi masalahnya kan ada on pump, ada off pump. Nah itu ya. Jadi Bapak saya dapat paham waktu itu on pump, off pump. Paham. Nah, mungkin teman-teman mesti kita jelasin dulu. On pump itu berarti pakai mesin bypass, mesin yang menggantikan kerja jantung dan paru-paru. Kalau off pump itu operasinya tidak menggunakan mesin itu, dikerjakan dalam kondisi jantungnya berdenyut ya. Bapak paham itu ya, sebelum operasi udah tahu itu? Ya karena googling kan. Googling. Dan bertanya-tanya juga. Iya. Dan kebetulan waktu itu ada salah satu dokter BTKV juga yang memberikan informasi kepada saya. Dokter bedahnya ya? Iya, beliau berikan informasi mendalam juga. Jadi saya memahami, wah kalau off pump oke mungkin ya. Karena resiko buat komplikasi, peradangan, lalu lain-lain kan lebih kecil. Gitu. Cuma kan tingkat pengerjaannya lebih sulit. Dalam keadaan jantung berdenyut, disambung-sambung di situ seperti itu. Itu kalau dokter bedah bilang seperti kita mau nulis tapi mejanya goyang-goyang. Nah, itu lebih susah kerjainnya. Ya, itu juga yang saya dapat. Jadi berdasarkan hal itu, saya berpikir begini. Kalau memang ini dilakukan off pump, oke ya. Tapi kalau on pump, beresiko. Tapi ketika saya ngobrol dengan dokter juga, dokter bilang, ya kita akan lakukan off pump. Tapi apabila satu dan lain hal tidak memungkinkan, harus on pump, harus siap. Jadi saya pikir ya sudah. Nah kemungkinan berikutnya apa? Ya saya harus cari. Yang pertama adalah tim dokter yang saya bisa andalkan, yang bisa saya percayai. Betul ya? Iya. Karena kita rely on kan, mempercayakan hidup kita kepada tangan dia yang terampil begitu. Biar bagaimana kan tetap keterampilan juga pemberian dari Tuhan. Jadi waktu itu saya coba cari-cari dan ternyata di Indonesia ini banyak sekali BTKV yang hebat-hebat. Ya. Sempat terpikir mau keluar dong? Tentu. Ke negara tetangga lah ya? Iya betul. Beberapa teman bahkan udah
menyarankan ke negara yang sebelah, Iya, iya, sebelahnya lagi, iya, iya. dengan pertimbangan-pertimbangan mereka lebih ekspor, lebih sulit, bla 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 semua. Tapi waktu itu saya pikir, apa iya di Indonesia serendah itu? Gitu. Pertama, kedua, saya mikir ini lagi susah-susah devisa keluar uang ya. Iya, iya. Ya, nah itulah yang menyebabkan. Dan waktu itu informasi saya cari sedemikian rupa sampai saya menemukan tim dokter yang dapat saya percayai. Ya, dan memang dari info beberapa teman termasuk saudara saya di Bandung memberikan informasi yang tepat dan keluar satu nama. Dan waktu itu nama ini yang saya coba cari dan ternyata dia ada di satu rumah sakit swasta yang khusus jantung di Jakarta. Jadi menurut saya kalau kita memang punya mobil rusak knalpotnya ya ke bengkel knalpot. Gak usah ke bengkel servis yang umum. Betul ya, jadi mereka memang ekspor tiap hari urusannya knalpot. Udah tahu masalahnya dan pertanyaannya juga sudah menjurus ke arah apa yang menjadi pergumulan kita yaitu jantung tadi. Nah itu ketika saya tahu dua yang saya lakukan. Yang pertama ya saya datang sama Tuhan, percaya Tuhan sepenuhnya, no doubt buat itu. Yang kedua saya cari tim dokter yang baik. Yang ketiga saya cari rumah sakit yang memang specialty-nya untuk jantung. Yang ketiga rumah sakit bukan cuman hebat, besar, mahal ya. Tapi saya lebih berpikir gini, yang memang tiap hari atau kesehariannya itu mengurus jantung. Ya, support sistemnya yang saya pegang. Oke. Karena bukan cuma sebelum operasi, lalu ketika tindakan oleh dokter tim atau tim dokter yang ahli, ya, tapi juga setelah itu recovery-nya bagaimana? Itu kan penting buat saya. Iya, iya, iya. Ya. Nah, 3 elemen ini yang saya pertimbangkan sehingga saya mengambil keputusan untuk tidak ke negara tetangga, tetapi di Jakarta saya ambil tindakan. Cepat juga itu Pak, mengambil keputusannya kan minggu depannya udah ada operasi tuh. Mau nggak mau, karena kondisi saya kan nggak bagus waktu itu. Ya, berarti waktu itu memang keluhannya signifikan sehingga sekali. memang Bapak terdesak begitu harus ngambil keputusan segera ya. Yep. Dan hari Minggu itu di mana saya sakit, hari Seninnya saya diputuskan untuk melakukan bypass. Saya tuh udah dipersiapkan di rumah sakit lama itu. Jadi pengencer darah klopidogrel itu udah dihentikan. Karena untuk mengambil tindakan operasi harus hari Kamis atau Jumat. Tapi hari Selasa saya check out kan dari rumah sakit itu. Pindah rumah sakit jantung yang saya sampaikan tadi di Jakarta. Saya dikasih lagi pengencer darah di situ. Sehingga hari Rabu saya masuk di rumah sakit Jakarta, kembali pengencernya dihentikan. Ketika pengencer dihentikan hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, saya mengalami serangan. Balik lagi juga. Serangan. Betul. Iya. Nah, itu teman-teman itu menegaskan kembali pentingnya obat-obat itu nggak boleh stop ya. Betul. Iya, kalau Pak Satya di stop obatnya itu supaya persiapan operasi. Karena kalau operasi memang nggak boleh minum pengencer darah. Iya dong. Tapi kalau hari-hari kita mestinya disupport oleh obat, begitu di stop nggak sampai 2 hari ya Pak ya? Di stop sehari itu langsung balik lagi sakit itu semua. Iya, padahal itu juga digantikan dengan obat suntik yang di perut itu ya. Pakai obat suntik di perut. Betul. Tapi tetap nggak bisa ya. Ternyata nggak cukup gitu. Mungkin selama ini kan saya udah termaintain dengan obat pengencer darah yang biasa saya pakai itu. Jadi ketika dihentikan ya, wah jantungnya berat ya, nggak bisa. Iya. Oke. Itu sebelum operasi Pak ya? Betul. Sekarang akhirnya Bapak putuskan untuk dioperasi. Betul. Sudah berserah sama Tuhan dan juga kelihatannya Bapak udah yakin dengan pilihan tempat dan tim dokter untuk operasinya ya. Bagaimana di hari H-nya Bapak, apa yang Bapak rasakan itu? Wah, ya di hari H-nya. Didorong nih mau ke ruangan operasi itu, kayak gimana tuh perasaannya? Saya sih nggak merasa gimana-gimana ya. Karena pergumulan saya pagi itu adalah mencukur seluruh bulu di badan. Kebetulan banyak bulunya. Jadi repot sekali. Dari jam 4 ke jam 5 itu karpet dipotong semua. Iya. Dan ya bersyukur anak istri saya ada di situ. Jadi waktu masuk ke ruang operasi saya didorong juga masih pakai kursi roda. Ya setelah berdoa segala macam tentunya ya. Karena penyerahan kita kepada Tuhan. Ya saya canda-canda lah sama anak istri, tidak ada masalah. Iya. Sampai anak saya bilang, hati-hati di jalan, katanya seperti itu. Serius? Anak Bapak sekali. Jokes juga? Jokes, iya. Oh ini saya cerita pengalaman saya. Papa saya juga dioperasi. Iya. Waktu masuk itu saya sudah
calon dokter spesialis jantung. Oh, Jadi saya sudah biasa lihat pasien jantung, udah pernah lihat pasien dioperasi. iya. Dokternya nanyain sama saya. Kebetulan operasinya bukan di rumah sakit tempat saya ini ya. Jadi dokternya pun juga tahu saya calon dokter jantung, tapi bukan saya bekerja di rumah sakit itu. Dokternya nawarkan sama saya, "You mau ikut nggak ke dalam Iya, lihat lihat papa proses. dioperasi?" Nggak berani saya Oh. lihat bapak saya dibelek begitu. Dan waktu perpisahan ke dalam tuh nangis-nangis Pak. Oh. Kalau saya kayak takut bapak saya nggak keluar Nggak lagi kembali dari ya. situ. Takut inilah kali terakhir Iya. lihat papa saya nggak bangun lagi begitu. Itu luar biasa ya, keluarga bapak nih benar-benar tough ya. Ya, karena kita yakin lah hidup itu benar-benar dari Tuhan. Iya. Ya, kalau kita masih hidup hari ini juga karena anugerah Tuhan, bukan karena hebat, kuat, bukan karena obat atau apapun. Iya. Jadi ya itu juga yang membuat ketika masuk, ya, hati-hati di jalan. Anak saya Gitu ya. bilang, oke. Ya, ada satu kalimat yang saya lupa gitu kan. Kalau ada film dulu kan, I'll be back. Gitu. Waktu itu saya lupa, tapi masuk ke sana dengan senyum, tenang, dan dengan dokter pun saya masih menyapa perawat, ketawa, ketiwi, dan tidak ada masalah buat saya. Oke. Terus apa yang dirasakan pada saat tindakan akan dimulai? Ya, saya diminta naik ke ini ya meja operasi Meja ya. operasi. Ya setelah itu terus kita bius ya Pak. Nggak bilang kita bius ya, dipasang infus kalau nggak salah. Terus setelah itu udah saya nggak rasakan apa-apa lagi. Hilang. Udah hilang, tenang. Bangun-bangun Bangun-bangun saya udah, yang saya sadari itu di ICU. di ICU. Ha-ha. Nah, boleh nggak detailnya? Setahu Bapak ya, kan saya nggak tahu. Bapak Iya. tahu jam berapa mulainya operasinya? Jam berapa Bapak bangunnya tuh? Seinformasi yang Bapak dapat. Seinformasi yang saya dapat, 8:30 saya mulai jalan dengan kursi roda. Itu baru didorong ke ruang Ke operasi. ruang OK ya. ruang 8:30 operasi. pagi. 8:30 pagi. Hari apa itu? Hari Minggu. Oh, Tanggal- Minggu dikerjakannya. Iya, jadi hari Minggu karena dianggap sito ya. Karena dianggap emergency, sakit terus dadanya. Betul. Jadi dimajukan operasi. Harusnya hari Selasa. Harusnya Selasa. Tapi Oh. karena saya sakit terus, ya rumah sakitnya mengambil putusan bersama tim dokter, oke hari Minggu kita tindak begitu. Oke. Ya, nah masuk ke sana jam 8:30. Setelah itu saya mulai preparation mungkin ya. Masih sadar itu? Oh, lagi preparation udah nggak sadar. Oh, udah nggak sadar. Udah Pasang dibius. semua udah nggak tahu. Udah nggak tahu. Jadi bener-bener kalau saya boleh ngomong buat rekan-rekan mungkin Bapak Ibu yang mengalami kondisi seperti saya yang belum mengambil keputusan operasi, ya nggak usah takut gitu. Karena memang kalau boleh ngomong tahu bersih. Jadi kita nggak tahu apa-apa, datang dada-dada, santai masuk sana, setelah dibius dikerjakan semua, tahu-tahu sadar lagi udah di ICU. Udah beres. Pas sadar juga udah nggak ada. Nah, ketika saya sadar, saya nggak tahu ya itu momennya di mana. Tapi ketika saya sadar, saya bangun, saya buka mata, lalu ada perawat yang bilang sama saya, "Bapak tenang ya," gitu. Dan nggak lama, ya entah itu saya memang terbangun atau memang saya sudah bangun, begitu. Nggak lama kemudian ventilator sudah lepas, udah ekstubasi. Jam berapa itu? Jamnya saya nggak ingat, tapi yang info yang saya dengar kurang lebih 3:30 ya. 8:30 pagi, baru didorong. Baru didorong ke ruang operasi. Iya. Jam 3:30 sore Iya. udah lepas alatnya. Udah lepas. Jam Bapak 5. masuk ICU-nya jam berapa di beritanya? Di informasi yang Bapak dengar? Jam berapa ya? Cepat sekali ya. Yang saya dengar dari dokter BTKV-nya, itu operasi saya tuh kadang, biasanya tindakan itu sekitar 2-3 jam. Tapi waktu saya itu di bawah 2 jam. Udah beres, udah Udah tutup beres, lagi. udah tutup lagi. Berarti mungkin jam 1:30 Mungkin gitu udah 1:30 sudah pindah ke beres. ICU. Betul. Jadi jam 5 istri saya datang dengan kakaknya masuk Jam 5 sore hari itu. jam 5 sore hari Minggu itu istri saya masuk dengan kakaknya. Saya dalam keadaan pakai masker oksigen. Saya udah angkat tangan mengenali mereka dan say hi. Nggak teriak-teriak. Oh enggak. Nggak pakai Ikut. Sebagaimana saya dapat informasi yang buruk sebelumnya. Ada informasi begitu? Ada katanya. Ada rekan saya bawa stafnya karyawannya dioperasi di negara tetangga. Begitu sadar dia ngamuk. Diikat tangannya semua. Kakinya diikat. Jadi saya dapat informasi yang agak sedikit false ya. Iya. Cukup menakutkan waktu itu. Iya, Tapi saya iya. pikir saya enggak lah. Nggak mungkin seperti itu. Dan memang tidak. Begitu istri saya datang pun saya say hi. Seperti itu. Udah sadar penuh. Mungkin kurang lebih 80%. Karena kadang masih suka hilang. Hilang. Gitu ya. Tapi Ngantuk ketika belum sepupu saya datang, lalu staf saya datang, saya masih ingat.
wajah-wajah mereka. Oke. Itu hari Minggu ya? Hari Minggu. Habis itu. Hari Minggu. Terus berapa lama di ininya, di ICCU-nya itu? Di ICCU itu kalau saya nggak salah itu 4 hari saya. 4 hari. Agak lama karena saya mengalami aritmia katanya ya. Jantungnya kesenangan kalau kata dokter BTKV. Karena biasanya mampet nih. Terus kadang dapat bypass. Alirannya lancar. Wow. Ibaratnya semangat. Ibaratnya lampu merah stuck semua, tiba-tiba dibuatkan flyover. Jadi ngebut semua mungkin di atas. Bagus juga ininya, ilustrasinya. Iya. Jadi jantungnya cepat. Cepat sekali. Hari 170 lebih. Mesti dikasih obat dong. Dikasih obat kali buat nurunin itunya, supaya agak tenang sedikit jantungnya. Betul. Iya. Tapi Bapak ada keluhan waktu itu? Amazingly tidak. Sama sekali enggak? Tidak. Yang saya cuma keluhkan adalah saya tahu 220 dikurang usia. Itu batas maksimal kekuatan jantung kita ketika kita exercise. Berdenyutnya? Berdenyut. Bapak segitu denyutnya? Kalau 220 dikurang 55 harusnya kan 65. 165. Sementara malam itu 170 lebih. Hampir 180. Jadi saya pikir, wah ini test drive rupanya. Jantung saya diforsir dulu. Iya. Mau tahu nih berapa persen kekuatan. Dan ya puji Tuhan ya, 10% lebih kuat dari harusnya kan. Dan nggak capek? Nggak nyesek? Nggak sakit dadanya? Enggak. Oh, oke. Itu dia. Dan memang malam itu ketika jantung saya berdetak dengan cepat sekali, aritmia ya, saya mengatur napas saya. Kurang lebih 2 jam saya mengatur napas. Ya, jadi saya tarik napas, saya terus dengan diafragma dan lain-lain. Karena ada informasi juga yang masuk ya. Dia bilang begini, pokoknya pastikan jangan lupa napas katanya. Ya, mungkin dikhawatirkan koma atau gimana. Iya. Saya nggak tahu ya itu secara medis. Jadi saya coba atur napas saya terus atur napas selama lebih kurang 2 jam itu, no problem. Semua akhirnya bisa berjalan, dikasih obat juga, lalu mulai pulsnya turun jadi 150-an. Gitu. Dan itu terjadi di malam kedua ketika saya di ICCU. Oke. Ya. Gimana dengan selang-selang yang masih ada di badan Bapak? Itu memang bothering ya, mengganggu sekali ya. Mengganggu ya selang. Mengganggu sekali ya. Selang drain kan ada 2, di sini 1, di sini 1. Belum kateter di bawah, belum di sini ada infus, di tangan juga ada di arteri. Iya. Dari segi itunya menakutkan. Bukan menakutkan ya, mengganggu ya? Mengganggu, karena saya nggak bisa buang air sendiri, saya nggak bisa turun, saya nggak bisa berdiri, sementara saya nggak betah ya. Iya. Berbaring terus. Dan rasanya udah nggak ada apa-apa gitu kayaknya. Ya rasanya saya nggak merasa sakit di dada karena memang mungkin ini bekas sayatannya nggak sakit? Enggak loh. Mungkin kan dikasih penahan sakit. Dikasih penahan sakit, tapi at least Bapak nggak kesakitan lah ya? Nggak kesakitan. Untuk dada, untuk luka sayatan di tangan pun saya nggak. Di kaki pun nggak. Justru yang kayak saya khawatirkan adalah waktu itu saya kan belum pernah dioperasi dan tidak pernah buang air besar. Di tempat tidur? Di tempat tidur, pakai pampers. Jadi pergumulan saya tuh itu. Minta maaf, terus bisa Pak? Ada perawat yang baik sekali sama saya. Ada 2 perawat yang berkata begini, Pak, kami melakukan pelayanan ini, kami percaya kami dapat pahala. Itu yang pertama, cukup menguatkan saya. Satu lagi datang bilang begini, Pak, Bapak buang aja. Bapak tuh bayar mahal. Gitu. Jadi saya pikir, oh iya juga kenapa saya harus tahan-tahan mulus ini. Jadi Bapak risih karena menyusahkan orang. Betul, gitu. Saya nggak enak. Dan akhirnya waktu itu saya minta, tolong, karena kebetulan di rumah sakit tersebut bagus ya menurut saya. ICCU-nya itu tidak dalam sebuah bangsal besar yang cuma disekat dengan gorden. Tapi ICCU-nya di sana itu ada ruangannya. Jadi per pasien, ada pintu kacanya, ada gordennya. Jadi waktu privacy itu privacy. Jadi saya minta sama perawat, walaupun padahal di pampers kan nggak kelihatan apa-apa ya Pak. Iya. Saya minta sama perawat, tolong tutup dulu pintunya, tolong tutup gordennya, tolong siapkan pewangi untuk menghilangkan baunya, karena saya takut mengganggu. Iya, risih lah ya. Setelah itu ya saya lepaskan semuanya dan ternyata itu membuat perawat justru malah senang ya. Karena memang membuang Pak. semua itu. Kalau itu betul Pak. Iya, perawat dan dokternya tenang kalau pasiennya udah rilis begitu. Sementara saya berapa jam itu menahan untuk tidak keluar. Iya. Nah itu kemerdekaan saya yang pertama. Dan saya mulai berpikir kapan saya bisa nanti akhirnya buang sendiri. Seperti itu kan. Akhirnya saya dari ICU itu 4 hari lebih kurang. Saya dinyatakan pindah ke HCU ya. HCU. Dan saya dipindah ke ruang atas. Di atas juga saya dapat ruangan yang bagus. Ya puji Tuhan. Cukup terpisah bahkan ada toiletnya sendiri di dalam. Ya
Ya di situ saya mulai bagus lah. Nah, Semuanya. masalah fisioterapi ini juga kan kalau dulu-dulu Pak, itu lama betul kita mulai fisioterapinya karena takut betul namanya pasien operasi besar, operasi jantung ya pelan-pelan diminta untuk bergerak. Nah, itu Bapak bagaimana ceritanya fisioterapinya? Ya, yang pertama kan disuruhnya itu adalah melatih napas ya. Napasnya. Napas dulu, bagaimana dengan tegak, dengan benar, diafragma, termasuk yang di belakang, termasuk di perut bawah, termasuk bagaimana saya kalau mau bangun, kiri posisi kanan. kiri kanan, ya semua itu. Dari kapan mulai disuruh begitu? Itu masih di ICCU ya, sudah. Besoknya udah? Sudah. Besoknya udah? Sudah. Jadi baru sehari ya? H+1 habis operasi? H+1 atau H+1 saya udah dijumpai oleh dokter fisioterapi. Rehab mediknya ya? Iya. Lalu H berapa itu saya masih di ruang ICCU. Saya mau jalan begitu. Jadi ketika itu saya jalan. Masih pakai selang? Pakai selang. Jadi perawat repot banget di belakang bawa, lalu di samping saya bawa yang buat drainnya. Di dalam ruangan itu ya? Di dalam ruangan ICCU kan ada di tengahnya tempat perawat dan dokter. Jadi kita mengelilingi itu. Jadi Bapak keluar dari ruangan kubik itu? Keluar. Jalan di nurse stationnya situ? Iya, dan dokter fisionya membawa itu ya, walker ya, yang 4 kakinya itu. Iya. Ya, Bapak pegang katanya, Bapak mabok nggak? Enggak. Lemes nggak? Enggak. Mual nggak semua. Ya, saya pikir apa keluhan ya dong buat saya? Udah saya jalan. Jadi ya walaupun pertama berdiri kan masih kayak robot, kaki kan lemas ya. Berapa hari nggak berdiri. Kan diambil itunya? Iya. Tapi udah bisa jalan? Ya, karena gini, begitu saya di ICCU pun, saya sudah menggerak-gerakkan kaki saya terus. Oke, semangatnya ya Pak. Jadi saya pikir daripada ini bekas jahitan sakit dan lain-lain, saya gerak-gerakan dulu. Jadi ketika disuruh turun, duduk dulu di pinggir ranjang, berdiri, buat saya udah nggak ada masalah. Dan ketika jalan, awal-awal pertama saya masih pegang walker, lama-lama ya dokternya yang bawa walker, saya jalan keliling. Bapak jalan terus. sendiri? Dan waktu itu semua pegangin selang-selang iya, itu betul, supaya nggak lepas. saya dayang-dayang. Dan yang saya ingat, kalau nggak salah saya muter itu malah 3 putaran. Ya. Itu baru hari ke berapa? Ketiga, keempat? Hari keberapa ya? Hari keempat mungkin ya. Iya. Dan begitu saya naik kan langsung ditensi lagi segala macam. Bagus Pak, tidak ada lonjakan tensi, tidak ada lonjakan puls dan lain-lain. Dan saya semakin merasa saya semakin pulih. Oke. Jadi diperlukan tekad yang bulat juga ya tentunya ya. Ya. Seperti itu. Walaupun ya mungkin hal-hal tadi ya, saya juga kepikir nih kapan selang dicabut. Mulai terpikir ya, saya tanya kapan. Oh nanti kalau drainnya tidak lebih dari 200 ml per 24 jam katanya. Saya ukur, saya tanya tiap kali perawat datang. Udah bagus, tapi kan saya nggak mau diam. Jadi saya berdiri dan lain-lain. Dan di hari keempat itu sebetulnya saya sudah cukup bagus. 160 ml per 20 jam atau berapa? Per 20 jam. Udah hampir mencapai target. Iya, tapi di saat saya muter keliling, keluar semua. Keluar semua itu. Berapa itu, kalau saya nggak salah 300, berapa keluar semua itu. Nggak jadi lagi dicabut? Nggak jadi lah. Ya tapi saya pikir begini, daripada saya dicabut tapi belum tuntas metabolisme tubuh untuk menyerap sampah ya, kan perlu waktu. Lebih baik dia keluar 10 mili dia keluar dengan selang pasti lebih cepat daripada tubuh. Iya. Betul ya? Maafkan saya kalau saya salah. Apalagi ditusuk lagi nanti. Apalagi harus ditusuk lagi. Wah enggak ada terima kasih gitu kan. Ya udah akhirnya saya terima aja. Udah enggak apa-apa. Saya bilang kalau mau besok pun enggak apa-apa. Tapi ternyata saya dipindah ke HCU di atas. Sampai di atas terus enggak lama dokter dihitung-hitung ada satu dokter BTKV juga yang menangani saya dari salah satu timnya. Dia bilang ini udah dihitung, udah oke. Udah saya cabut. Nah ketika dicabut itu ada lagi nih satu dokter perempuan di sini, satu perawat di sini, lalu ada perawat di sini, dokter yang akan cabut di sini, dokter BTKV. Mereka datang, kita cabut ya Pak. Saya bilang, loh saya nggak disuntik deh. Saya bilang, ya lidokain lah minimal. Saya bilang. Nah, dokternya bilang, Pak disuntik tuh sakit katanya, disakit suntiknya kan. Ya udah Pak, saya cabut aja. Oh my God, saya pikir ya, ini barang apa lagi nih. Dan saya pikir selangnya mungkin nggak panjang waktu itu. Oke, ikutin arahan saya. Dia bilang, tarik nafas, buang, tarik nafas, tahan. Gitu. Begitu dibilang tahan, saya tahan, tarik. Dan ternyata panjang. Berapa senti? Waduh nggak tahu, saya kurang lebih 30 senti kali.
30 cm. Mungkin ya, saya nggak lihat semua. Tapi buat saya, waduh panjang banget ini. Aduh lama banget ditariknya. Nah, yang udah beres itu ditarik. Nah sebelumnya Sakit, nggak. sakit dong. Amazingly enggak loh. Enggak ya. Karena mungkin Ngerinya aja ya. ngerinya lebih ngeri. Karena kan ketika ditarik selang itu kan kayak buangan AC ya. Iya, iya. Ngeri sekali gitu. Tapi sebelumnya saya udah tanya dulu. Apakah ketika beres dicabut selangnya, terus saya dijahit? Iya, iya. Karena buat saya concern ya. Iya. Beres itu kan dijahit nanti ada keluar darah dan lain-lain. Oh ternyata enggak. Ternyata ini sudah disiapkan jahitan Iya, yang bagus, dimasukin, ditarik, dicabut ya. selang, jahitan ditarik. Ditarik, iya. Oh saya pikir aman, saya nggak perlu dijahit-jahit lagi ya. Tapi beres, saya udah beres yang satu dicabut, terus nggak lama dokternya bilang, satu lagi. Oh, yang kedua ini beda. Tarik napas, lepas, tarik napas, lepas, tahan. Nah, kalau kita pas tarik napas, kita tahan, kita punya kekuatan. Ketika kita lepas napas, kita nggak punya kekuatan. Iya, iya. Ya, saya Suruh tahan napas, dia tarik. Oh, yang kedua kali. Oh, gitu ya. Nah, tapi Sakit? Enggak juga? enggak juga. Begitu. Dan buat saya itu sebuah kelepasan yang memerdekakan. Karena itu yang diharapkan selama berhari-hari. Itu yang terakhir lepas ya? Iya. Masih ada infus ya? Oh ya, infus kan Yes, nothing ya. kecil lah ya. Oke. Kateter lebih masalah buat saya. Memalukan soalnya. Iya, ya. iya, iya. Lalu infus juga dicabut sini. Yang cabutnya juga perawat yang menjadi kepala dari ICCU. Di pengalaman dia. Oh pengalaman sekali. Jadi sambil ngobrol, beliau suka bersepeda. Nanti mau main ke Bogor dan lain-lain. Sambil ngobrol, tahu-tahu cabut. Saya pikir cuma 5 cm, 7 cm seperti biasa. Ternyata panjang. Panjang kalau itu ke dalam. Ya. Dan yang satu lagi dokter BTKV ini yang cabut yang sebelah sini. Dan yang sini ternyata lebih panjang. Karena langsung ke jantung katanya ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 kateter di tangan juga ada di arteri saya. Belum yang di sini tuh ya. Ada 7, 8 nih. Di sini enggak dong. Ya enggak, pertama itu ya. Ya. Bapak nggak sadar aja waktu itu. Iya, betul. Jadi waktu dicabut ini pun dokter BTKV kasih lihat. Nih katanya panjang. Karena langsung ke jantung. Oh amazingly. Iya. Tapi mungkin karena obat yang diberikannya cukup ya. Sehingga seperti penahan sakitnya dan lain-lain. Saya tidak mengalami masalah sama sekali untuk sakit. Enggak sakit sama sekali. Enggak. Ya? Cuma risih aja terganggu. Betul. Sakit saya adalah ketika ventilator dicabut ini kan udah selesai. Tapi tenggorokan kita kan pernah kemasukan benda asing. Itu kan ada slam. Ya. Itu yang memicu, men-trigger batuk. Ketika saya batuk, tulang dada akan sakit. Iya. Nah, itu pergumulannya. Bapak disuruh tahan itu. Dikasih bantal kan, jadi peluk bantal gini. Jadi ya untuk beberapa hari ya banyakkan pelukan bantal begitu. Jadi kalau batuk langsung cepat pegang. Seperti itu. Iya. Membantu karena ya mungkin secara tulangnya kan tertahan iya. seperti ini dan dadanya juga ada dekapannya. Tapi so far menurut saya sepanjang dari proses itu ya. Masalah yang saya hadapi dengan kegiatan saya dan tiba-tiba saya sakit jantungnya, terus dengan batuk yang cuma segitu nggak ada apa-apanya sih. Ya, terlebih ini hari ini pun bukan hari ini ya, bahkan hari Minggu kemarin saya sudah tidak ada masalah dengan batuk. Bukan tidak batuk, saya sudah bisa mengendalikan batuknya juga dengan baik. Jadi ketika batuk udah nggak ada sakit lagi. Saya nggak pakai bantal lagi, udah tinggal begini aja. Ya, dan itu bukan masalah gitu. Nah itu hal-hal yang mungkin perlu kita pikirkan ya buat Bapak Ibu juga yang sedang menghadapi mau operasi. Lagi galau ya. Lagi galau, ya masalahnya paling nanti di batuk begitu. Tapi sisanya sih nggak terlalu ya. Dan ya luka-luka luar pun seperti ini kan pembuluh darah arteri di tangan diambil. Mungkin teman-teman mau nanya, ini operasinya berarti belum sebulan kan? Belum. Udah bersih begini ya. Bahkan dari hari apa sebetulnya nih? Dari minggu lalu juga ini udah dari hari Minggu bersih. Berarti nggak sampai 3 minggu juga udah aman ya. Amazingly yang di dada saya bahkan belum 3 minggu ketika dibuka perbannya itu tulangnya udah nyambung. Bahkan dokter BTKV-nya badannya gede ya. Dia pegang dada saya digini-gini. Aduh saya takut copot aja tuh. Ya, tapi digini-gini ini tulangnya udah nyambung dia bilang. Orang biasa nyambung dari ujung dulu, ini Bapak sampai ke tengah udah nyambung. Dan jahitan yang di dada ini, puji Tuhan, rapi, lurus. Jadi saya mau tanya nanti siapa yang jahit, mungkin dia bisa jahit jas juga.
Ya, untuk kaki pun sama. Jadi Rapi ya. rapi gitu. Ya, dan Jangan-jangan pakai mesin jahit, Pak. mungkin aja. Iya, iya. Ya, itu aja mungkin luka-luka luar yang ini kan paling di tangan sama di kaki yang Keren malah, Pak. Hah? Gagah itu kalau cowok maco Ya itu. kemarin ada yang bilang begini, ini kan tahun ular katanya. Tato ular, saya bilang jangan lah, daripada begitu mendingan barcode. Tapi menu makanan. Iya, iya, iya. Ya, Oke. jadi ya itulah. Jadi ini Bapak belum sampai sebulan ya? Kelihatannya udah seger nih. Apa udah? Ini Pak Satria kan pendeta nih. Jangan-jangan udah khotbah lagi nih kayaknya. Iya betul Pak. Jadi, Udah khotbah lagi? Sudah. Khotbah kan musik kencang Iya suaranya, betul Pak. Pak. Iya. Betul sekali. Jadi hari Minggu kemarin Iya. itu Berarti 3 minggu lah ya? 3 minggu, exactly 3 minggu dari tindakan. Dari tindakan ya, Iya. bukan dari pulang rumah sakit. Iya. Pagi saya sudah khotbah di gereja induk saya, melayani perjamuan juga. Hmm. Ya. Jam 3 sore saya sudah melayani pemberkatan nikah dari jemaat. Iya, iya. Ya. Dan tidak ada masalah buat saya. Berdiri, Berdiri, ngomong, ya, napas. Ya khotbah di gereja 45 menit kan. Iya, iya, iya. Iya. Ya, lalu pemberkatan nikah ya lebih kurang juga 1 jam begitu. Ada ngebleng-ngebleng nggak Pak? Nggak ada. Enggak ya? Nggak Karena ada. ada yang suka takut habis dioperasi dibius nanti jadi agak Oh ngebleng. enggak. Lah ini kenceng. Kenceng. Jantungnya rasa gimana sekarang? Nah, itu dia. Jadi sebelum saya operasi ini jantung saya itu seperti apa ya? Yang saya rasakan ya kalau saya berbaring apalagi habis exercise, olahraga jalan dan lain-lain. Kadang jantung tuh berdegup tuh dengan cukup keras ya, berdebar. Kok Berasa nggak enak gitu ya? berasa nggak enak? Pasca operasi, walaupun saya masih di HCU kemarin itu, bahkan begitu hari Sabtunya saya pindah ke ruang perawatan, ya hari Senin kan saya boleh pulang tuh. Sabtunya saya pindah ke ruang perawatan, itu tidur tuh sampai saya bisa merasakan jantung tuh begitu calm down gitu, tenang sekali. Gitu ya? Itu amazing. Bukan Betul. bukan sugesti ya? Bukan. Itu apa maksudnya real bisa bedain rasanya. Betul. Antara sebelum sesudah. Jadi saya ingat salah satu dokter BTKV yang mau ngoperasi saya, dia bilang begini, Pak, ini kan diambil dari salah satu vena Bapak di kaki kan besar sekali Pak katanya. Lebih Pembuluh besar di dari kakinya. lebih besar dari yang dibutuhkan di jantung. Jadi mungkin saya pikir, oh berarti jalan tolnya ini bukan cuma 2 lajur nih. 4 lajur nih. Jadi bisa Lebar. ngebut semua ya, lebar semua. Iya, iya, iya. Dan ya so far sampai saat ini saya tidak mengalami masalah. Saya sudah beraktivitas walaupun tentu belum maksimal karena masih ada batasan-batasan ya. Iya, iya. Karena saya juga tidak mau terlalu banyak melanggar. Iya, iya. Ya, iya. ikuti aturan dan saya diberi buku dari rumah sakit itu untuk melakukan exercise baik untuk napas, untuk gerakan-gerakan yang boleh, yang tidak dan lain-lain. Oke. Jadi saya terus lakukan. Oke. Ya seperti jahitan kan untuk beberapa hari ini kan mungkin ketika dia kering kan pasti dia menarik ya. Mengkerut betul ya. Iya, iya, iya. Nah ini kan harus dilatih bagaimana caranya dikedepankan, diluruskan. Iya. Tapi sampai akhirnya tidak ada masalah sama sekali. Gitu. Kapan boleh mandi Bapak? Ketika saya kontrol di hari Selasa tanggal berapa itu? 25. Berarti Dokter berapa? 3 minggu? Belum nyampe? belum. Belum Tanggal nyampe. 9 kan tindakan. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu dokternya bilang Bapak boleh buka ini semua dan mandi. Wah, seger banget enak. Kering, jadi dada udah kering, kaki kering, tangan Iya. kering semua. Dan waktu itu saya bilang, saya bisa buang air sendiri, saya bisa mandi sendiri, merdeka. 2 minggu aja ya? 2 minggu aja. Oke. Nggak semengerikan yang dibayangkan. Nggak selama yang dibayangkan juga ya? Iya. Bukan dibayangkan sebetulnya. Diisukan ya? Betul. Jadi saya memang sebelum operasi kan saya dapat informasi yang tadi saya katakan ya. Nanti tangan bro akan diikat, kaki diikat. Wah menurut saya menakutkan sekali begitu ya. Terus ada faktor-faktor lain yang saya juga baca ya. Ada komplikasi, takut ini, takut ini, takut ini, Iya, takut iya, ini. iya. Kemungkinan itu ada sih sebetulnya. Cuma Pasti ada. memang persentasenya kan sebetulnya kecil. Pasti ada. Tapi yang sekali lagi ya, dalam hidup ini kan adalah sebuah perjuangan. Pasti ada resiko. Kita jalan di pinggir jalan aja tadi saya sampaikan bisa aja ada mobil yang Nabrak. nabrak dan bisa meninggal tiba-tiba. Iya, iya. Jadi selalu ada resiko. Nah kita harus selalu siap dengan semuanya itu. Dan ternyata setelah saya menjalani 2 minggu saya udah boleh mandi sendiri, kondisinya baik, 3 minggu saya sudah bisa melayani lagi. Bahkan hari ini kan belum sebulan begitu. Saya udah bisa datang ke sini, maaf dok. Saya agak melanggar, katanya kan 3 bulan gak boleh nyetir.
Saya udah nyetir lama tadi nih. nyetir sendiri? Nyetir sendiri. Bukan tadi ya, dari kemarin-kemarin ya? Dari kemarin-kemarin. Waduh. Jadi belum 3 minggu ya. Hari Selasa saya kontrol di rumah sakit, hari Jumat tuh saya udah ke pusat perbelanjaan untuk exercise jalan. Karena kan saya perlu jalan. Tiap hari minimal saya target minimal 1 kilometer saya jalan. Oh, udah nyampe? Lebih dong, 2 kilo bahkan lebih bisa. Jadi saya exercise kalau hujan ya saya di rumah aja, saya putar-putar di rumah. Kalau misal bosen di rumah ya itu tadi. Ya kita pakai mobil deh. Berangkat ke pusat perbelanjaan, terus cari makan di sana, terus jalan gitu. Iya. Seperti itu. Nah ini terakhir. Ya. Gimana peranan keluarga Pak Satria dalam dalam menjalani semua rangkaian proses ini ya? Betul sekali. Jadi sebetulnya menurut saya yang pertama tadi ya, elemen yang kita harus perhatikan bagi Bapak Ibu yang akan melakukan tindakan CABG ini. Yang pertama adalah faktor keimanan. Kita harus yakin apapun yang terjadi semua di tangan Tuhan. Iya. Betul ya? Even expertise yang melakukan apapun, sehebat apapun bisa gagal memang. Tapi hidup kita ini kan penuh dengan perjuangan dan hidup ini adalah perjuangan. Harus dijalani. Serahkan hidup kepada Tuhan. Kita nggak bisa mempertahankan hidup kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan tim dokternya reliable, bisa diandalkan. Rumah sakitnya yang support sistemnya baik dan memang juga bisa diandalkan. Yang keempat yang gak kalah, support dari keluarga itu penting sekali. Karena tanpa dukungan keluarga berat ya. Membantu saya untuk bisa memahami bagaimana ketika saya mau batuk dikasih bantal, ketika saya haus dikasih minum. Kan nggak boleh turun selang di mana-mana. Iya. Bisa sih pencet langsung perawat datang bisa. Tapi kan kalau ada keluarga lebih enak. Dan keluarga ketika saya pulang ke rumah pun ya istri saya support untuk bantu saya, anak saya juga support semuanya. Dan bukan cuma anak istri, dari kakak saya, saudara saya, keluarga bahkan besar. Jemaat berdoa terus. Ini keluarga rohani ya. Betul, karena memang biar bagaimana ya. Waktu itu dokternya juga sampai bilang yang mengoperasi saya, emang amazing nih dia bilang, belum 2 jam udah selesai semua. Dan keluar dari ucapan salah satu dokternya bilang ya memang beda, dia bilang ada kuasa dari doa orang percaya. Dan firman Tuhan bilang memang ya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya hal itu dan pertolongan itu benar-benar memberikan kemudahan buat saya. Sehingga bisa sampai saat ini. Peran keluarga kalau sebelum memutuskan operasi, nah itu kan banyak itu orang-orang yang akhirnya menjadi bingung untuk mengambil keputusan karena keluarganya yang satu bilang A, satu bilang B. Kalau dia udah ambil keputusan dia nggak dukung. Nah, gimana pengalaman Bapak kalau soal itu? Ya kalau soal itu sih gini, karena keluarga saya juga memahami bahwa saya juga bukan tipikal orang yang nanti ke kanan nanti ke kiri ya. Tapi saya coba menelaah semua, mencari informasi selengkap mungkin. Kebetulan keluarga ada juga dokter memberikan pandangan yang baik. Ya semua mendorong saya, mengencourage saya, memberikan kekuatan. Untuk operasi ini semua sepakat. Iya, sepakat. Iya. Dan kembali lagi, mungkin sepakat atau tidak juga itu kan nomor berikut ya. Tapi bagaimana saya pribadi, pasien secara pribadi yang mengambil keputusan. Karena resiko tentu di pasien. Keluarga boleh memberikan saran, masukan, silakan. Tapi pasien. Dan menurut saya, di titik ini sekarang, saya merasakan mempunyai babak baru dalam kehidupan saya. Saya seperti mempunyai jantung yang baru. Karena dari informasi yang saya dapat, bahkan saya katanya bisa mempunyai usia yang lebih muda 10 tahun katanya. Karena memang pembuluh darahnya baru. Dan saya merasa memang ya ini babak baru dalam hidup saya. Dan saya bertemu anak istri saya pun dengan semangat yang berbeda, dengan sukacita yang berbeda. Begitu. Lebih pede Pak ya? Iya. Kebayang gimana pembuluh darahnya udah pada mau putus-putus gitu. Memang kolateralnya banyak tapi kecil semua. Jadi jantungnya tuh udah bekerja sangat berat gitu. Nah sekarang saya bisa enjoy. Bahkan ya saya tahu bahwa operasi ini kan membawa kesembuhan. Bukan maaf begini ya. Berbeda dengan penyakit lain. Kalau penyakit lain kan bagaimana kuratif ya. Menyembuhkan dari contoh tumor atau kanker misalnya ya. Itu kan menyembuhkan dari sisi kankernya. Tapi kalau ini enggak. Ini dari sisi mampet dikasih flyover. Jalanan yang stuck dengan lampu merah dikasih flyover.
Ini kan sesuatu yang baru, sesuatu yang hebat, akan meningkatkan kualitas hidup begitu. Dan saya percaya ke depan saya akan lebih berkualitas, saya akan lebih produktif. Bahkan olahraga pun akan saya kelola dengan lebih baik. Mungkin kalau dulu bisa 60 km, nanti bisa 100 km. Ini seperti itu. Udah siap-siap mau olahraga ekstrim aja nih. Enggak sih. Iya. Oke, baik. Saya rasa kita dapat banyak sekali hari ini dari Pak Satria. Sebelum saya tutup, mungkin ada sedikit pesan-pesan buat teman-teman kita ini. Apa yang selama ini mereka khawatir, takut kalau mau operasi, mungkin ya sedikit dari Pak Satria untuk pesan-pesan buat mereka. Ya, kalau pesan saya sih seperti yang tadi saya sudah sampaikan, 4 elemen tadi. Dekatkan diri pada Tuhan itu nomor 1. Yang kedua, tim dokternya yang qualified, yang bisa diandalkan. Rumah sakit yang juga bisa dipercaya karena memang ekspertisnya di situ. Seperti tadi ya. Lalu support dari keluarga itu penting. Kehidupan kita adalah milik kita. Pasien yang harus mengambil keputusan, bukan keluarga. Karena kalau keluarga yang mengambil keputusan, selalu ada risiko. Dan itu nggak baik, nanti bisa jadi penyesalan. Tapi baiklah kita yang menjadi pasien, kita yang mengambil keputusan. Karena itu yang terbaik buat kita. Dengan segala risikonya kita harus siap. Dan CABG atau coronary artery bypass graft ini tidak semenakutkan apa yang sebelumnya kita tahu. Karena ternyata setelah Bapak lewati, setelah saya lewati, 2 minggu saya boleh mandi, 3 minggu saya bisa melakukan aktivitas saya lagi. Dan tentunya dengan pertolongan Tuhan. Ya. Jadi mungkin jangan takut Bapak Ibu yang sedang mengalami kasus seperti saya, yang oleh serangan jantung dan lain-lain. Kalau mungkin harus pasang stent lebih dari 5, apalagi seperti saya, ya tidak menyelesaikan masalah menurut saya ya. Lebih baik udah bypass aja lah. Aman ya, setelah itu malah kualitas hidup kita akan berbeda. Baik, terima kasih banyak Pak Satria. Sama-sama. Ya, teman-teman sekalian, senang sekali kita hari ini mendapat banyak pelajaran berharga dari pengalaman dari Pak Satria dalam menjalani operasi bypass. Jadi kalau teman-teman senang dengan konten-konten edukasi seperti ini, boleh subscribe yang belum subscribe, dan juga boleh share ke teman-teman dan keluarga yang lain, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya.